Hai guys, selamat datang di DKID. Di video kali ini kita akan membahas sebuah gaming peripheral yang punya harga mirip dengan motherboard gaming. Dan ini dia Black Widow V3 Pro dari Razer. Kita bahas bagian packagingnya dulu. Karena saat beli produk tuh kita pasti lihat-lihat bagian desain packagingnya. Dan Razer menurutku sangat cerdas dalam memilih warna karena dari dulu sampai sekarang nggak berubah warnanya, warna hijau, nggak pernah ganti warna kuning atau hijau Tosca. Dan di bagian cover depannya wajib hukumnya untuk sebuah brand menunjukkan beberapa fitur andalannya yang nanti akan kita bahas. Kemudian di pojok kanan atas terdapat logo Razer itu sendiri dan juga di bagian bawah terdapat Razer Chroma RGB yang jadi aplikasi wajib dari gaming gear pabrikan Razer ini. Dan langsung aja kita buka kira-kira apa aja yang bakal kita dapat saat kita membeli gaming gear keyboard seharga motherboard ini. Kita lihat dulu bagian manual booknya sama, kemudian terdapat surat cinta dari Razer, kemudian ada beberapa stiker yang bisa ditempel di komputer kalian, dan ini dia keyboard mechanical dari Razer, punya berat yang cukup ya, sekitar 2 kg. Ini keyboardnya, kemudian ada wrist restnya, kemudian ada kabelnya. Oke, udah. Itu aja. Oke, terima kasih Thomas sudah dilemparkan. Oke, kita buka bagian kabelnya dulu. Kabelnya menurutku cukup kuat karena sudah dibalut dengan braided seperti ini. Oke, kita buka. USB. Dan ini adalah Type-C. Dan sekarang kita akan bahas beberapa fitur andalan dari Razer Black Widow V3 Pro ini yang membuat harganya cukup tinggi. Yang pertama adalah Razer Hyperspeed Wireless yang diklaim teknologi wireless tercepat dari Razer sehingga mampu menghasilkan 25% lebih cepat dari teknologi yang lainnya. Dengan adaptif frekuensi teknologi yang mampu mencari frekuensi tercepat antar device di mana teknologi serupa menggunakan frekuensi yang sama. Kemudian terdapat 3 mode connection seperti Bluetooth, dongle, dan yang terakhir adalah kabel. Razer Black Widow V3 Pro ini sudah menggunakan Green Mechanical Switch Tactile and Clicky dengan travel distance 1,9 mm. Sebenarnya untuk switch pabrikan Razer ini mempunyai 3 jenis yaitu green, yellow, dan juga orange. Dan setiap warnanya mempunyai karakter masing-masing. Seperti yellow mechanical switch yang mempunyai karakter silence dan juga linear. Dan di bagian housing dari switchnya, Razer mengklaim kalau menggunakan warna transparan dan kita akan coba lihat. Oke, memang benar-benar transparan untuk membuat RGB-nya lebih terang dan juga lebih menyala. Dan sudah double shot ABS keycap, yang mana kalau kalian tahu beberapa pabrikan gaming gear keyboard biasanya hanya menggunakan single shot ABS keycap. Jadi ini sangat berfungsi saat kalian menggunakan gaming gear ini dalam jangka waktu yang sangat lama, biasanya membuat beberapa switch atau housing ini kabur ya, jadi H jadi J, K jadi L, jadi kalian bisa tertukar saat ingin memencet J atau K. Atau juga kalau misalnya main Dota, kalian bisa menggunakan QWERTY, mungkin jadi kebalik-balik. Jadi pastinya kalian bisa menggunakan keyboard ini dalam jangka waktu yang sangat lama tanpa perlu khawatir kalian akan salah menekan tombol. Untuk bagian bodinya sudah menggunakan aluminium yang membuat keyboard ini cukup kokoh. Meskipun kalian anak gym, aku yakin kalian nggak bisa membengokkan keyboard gaming ini. Dan tentunya kalau jatuh pun pasti masih kuat. Dan Razer Black Widow V3 Pro ini mempunyai ukuran full size gaming keyboard di mana di bagian kanan terdapat tombol numpad seperti ini dan di bagian atasnya terdapat tombol multimedia seperti back, next, dan juga play dan juga pause, dan terdapat tombol dial untuk mengatur volume up dan juga volume down. Dan kalau dipencet bisa mute atau unmute, jadi nggak perlu pakai mouse dan juga mengarah ke bagian kanan bawah untuk mengatur volume up atau volume down-nya. Dan untuk fitur RGB dari Black Widow V3 Pro ini mempunyai 16,8 juta warna dan terdapat Chroma integrated game seperti Apex Legends, Fortnite, dan juga Warframe. Untuk bagian bawahnya terdapat 2 jenis ergonomic stand seperti yang sedang atau yang tinggi seperti ini. Jadi kalian bisa mengatur sesuai dengan kenyamanan kalian saat menggunakan gaming keyboard ini. Dan untuk bagian selanjutnya yaitu bagian wrist rest, di mana kalian bisa meletakkan telapak kalian di bagian sini. Dan materialnya sudah menggunakan kulit dengan logo Razer di bagian tengah. Cuman yang kurang menurutku adalah kenapa bagian wrist rest dan juga keyboardnya nggak terdapat magnet. Jadi kalau misalnya mesley atau geser ke kiri atau ke kanan itu nggak membuat
satu kesatuan ini terlihat rapi. Karena di Ornata atau Razer Ornata itu mempunyai magnet di bagian ujungnya, jadi nggak akan lepas-lepas atau geser-geser kayak gini. Lalu untuk bagian konektivitas, keyboard ini bisa kalian pakai dengan konektivitas Bluetooth atau dongle yang terletak di bagian belakang sini, atau juga bisa menggunakan kabel. Oke. Nah, kok kosong? Jadi udah dipasang di komputer sebenarnya. Dan sekarang kita akan coba gimana suaranya dari Razer Green Switch Mechanical ini. Oke, kenapa Razer Black Widow V3 Pro ini mempunyai harga yang cukup tinggi? Menurutku sangat masuk akal, apalagi banyak banget fitur yang ditawarkan. Seperti semua tombol di keyboard ini bisa di custom sesuai dengan keinginan kalian. Nggak cuma warnanya, tapi function atau fungsinya tuh juga bisa dirubah seperti ini. Kayak misalnya kita akan merubah huruf K ini dengan text function seperti Hai Handika. Oke, jadi seperti ini. Kalau misalnya kita buktikan di notepadnya, kalau misalnya kita tekan tombol K, nah akan langsung memunculkan teks tersebut. Ya menurutku ini sangat keren ya, apalagi nggak hanya warnanya, tapi juga fungsinya. Kemudian bisa diatur juga untuk Windows Shortcut, multimedia, launch program. Jadi nggak perlu ngeklik lagi, tinggal pencet satu tombol, bisa langsung launch program atau game favorit kalian. Kemudian kalian bisa mengatur tombol makronya dan menyimpan di chip keyboard ini. Jadi saat kalian berpindah device, kalian akan mendapatkan setting yang sama dengan settingan kalian sebelumnya. Untuk fitur RGB-nya, kalian bisa mengatur dan menyesuaikan dengan keinginan kalian di bagian studio ini. Dengan beberapa profile yang bisa kalian pilih seperti ini. Ada audiometer, breathing, fire, reaktif, dan gak hanya memilih aja, kalian akan bisa mengatur kecepatan perpindahan warnanya juga. Jadi kesimpulannya, Razer Black Widow V3 Pro ini merupakan gaming keyboard yang cocok banget buat kalian untuk bermain game berat maupun game ringan, ataupun buat kalian pro player atau kalian yang lagi meniti karir game kalian. Karena dengan 3 konektivitas seperti Bluetooth, kemudian wirelessnya, yang menurutku sangat cocok atau compact untuk membawa gaming keyboard ini kemana-mana. Dan dengan adanya fitur andalan seperti Razer Hyperspeed Wireless, membuat gaming keyboard ini anti delay club. Untuk build materialnya menurutku cukup kokoh karena menggunakan material aluminium yang membuat gaming keyboard ini terkesan sangat kuat. Cuman kekurangannya saat menggunakan material aluminium akan membuat tangan kalian sedikit-sedikit tersengat listrik ya saat komputer kalian itu dalam kondisi nge-ground. Dan yang terakhir, kalian dapat membeli keyboard ini dengan harga 3,8 jutaan yang menurutku cukup tinggi untuk harga sebuah gaming keyboard. Tapi mengingat beberapa fasilitas yang ditawarkan dan juga 3 koneksi yang mempermudah kalian untuk menggunakan keyboard ini, menurutku sangat worth it. Dan kalau kalian tertarik untuk membeli Razer Black Widow V3 Pro ini, aku tulis link pembeliannya di bagian deskripsi. Dan segitu aja untuk video kali ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kurang suka, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Support terus jika edit dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.